Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, meskipun waktunya bisa jadi tidak pagi. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa hadir dan berjumpa meskipun secara online untuk melaksanakan satu kegiatan pengenalan budaya akademik dan lingkungan kampus di IAIN Jember. Oke, saya sapa dulu para mahasiswa IAIN Jember, khususnya mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir angkatan 2020. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada kekurangan yang berarti. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sekapur siri atau pengenalan program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, atau kita bisa menyebutnya dengan IAT. Ilmu Al-Quran dan Tafsir ini berada pada Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora IAIN Jember. Bagi Anda yang telah memilih prodi IAT sebagai pilihan, maka ini adalah pilihan yang tepat. Karena di sini akan dikembangkan kapasitas, kualifikasi, dan kompetensi keilmuan di bidang ulumul Quran, tahfidzul Quran, tafsir Al-Quran, dan sebagainya. Terutama bagi kalian para lulusan pesantren dan juga lembaga pendidikan Islam yang tersebar di Jawa Timur maupun Indonesia pada umumnya, bisa memperdalam kajian seputar Al-Quran, tafsir, dan studi Islam. Namun, tidak juga tertutup kemungkinan di antara kalian ada yang berasal dari sekolah kejuruan dan sekolah umum lainnya. Tetapi disilakan, di sini akan berkembang dan akan difasilitasi dengan pendidikan-pendidikan sehingga kemudian punya standar yang relatif sama sebagai ahli di bidang ilmu Al-Quran dan tafsir. Prodi ini telah dibuka mulai tahun 2005 dengan nama Dirosah Islamiyah. Tetapi karena ada kendala teknis, nama Dirosah Islamiyah ini berubah, kemudian diharuskan menjadi Prodi Tafsir Hadis tahun 2007. Dan prodi ini waktu masih Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri berada di jurusan Usuluddin dan Dakwah. Berikutnya pada tahun 2012 terjadi perubahan nama prodi dari Tafsir Hadis menjadi Ilmu Al-Quran dan Tafsir atau IAT. Ini akibat perubahan nomenklatur di Kementerian Agama yang mengatur bahwa Tafsir Hadis harus dipisah menjadi IAT, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, atau Ilmu Hadis. Akhirnya di STAIN Jember waktu itu memilih menjadi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan kemudian pada tahun yang sama membuka prodi Ilmu Hadis. Berikutnya, setelah STAIN Jember berubah menjadi IAIN Jember, maka prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir bernaung di dalam Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Prodi ini dari tahun 2010 telah terakreditasi. Kemudian berikutnya diperpanjang tahun 2015 dan alhamdulillah pada bulan September kemarin kita sudah mengajukan dan sudah keluar SK akreditasi yang terbaru yang berlaku tahun 2020 sampai 2025. Anda bisa mendownloadnya di web iat.iainjember.ac.id. Berikutnya, saya akan menyampaikan visi dan misi prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Sebagai program studi harus mempunyai visi, pandangan jauh ke depan, kemana prodi ini akan dibawa. Nah, setelah kita rumuskan bahwa visi prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir adalah menjadi pusat kajian ilmu Al-Quran dan Tafsir berbasis riset, berkarakter Islam Nusantara yang unggul dan kompetitif pada tahun 2035.
Tentu visi ini harus sejalan dengan visinya Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora yang mengembangkan Islam Nusantara, dan kita mempunyai kekhususan sendiri, nanti akan ditanamkan pada karakteristik atau kekhasan prodi ilmu agama dan tafsir. Setelah visi, ada misi. Misi prodi ilmu agama dan tafsir adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu Al-Quran dan tafsir, kemudian mengembangkan penelitian Al-Quran dan tafsir yang bermanfaat bagi dunia akademik dan masyarakat dalam tradisi kritis analitis dengan kekhasan pada kajian tafsir lisan. Nah, kajian tafsir lisan ini yang kemudian akan kita canangkan sebagai kekhasan dari prodi ilmu Al-Quran dan tafsir di sini, sehingga kemudian punya perbedaan antara prodi IAT di Jember dengan prodi IAT yang lain. Berikutnya, misi yang ketiga adalah menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan aplikasi studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Berikutnya, yang terakhir adalah mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga kajian dan atau pengembangan ilmu Al-Quran dan tafsir pada level lokal, nasional, regional, dan internasional. Berikutnya, saya akan menyampaikan profil lulusan. Setelah kuliah di prodi ilmu Al-Quran dan tafsir, maunya jadi apa? Maka kita merumuskan setelah kita teliti dan kita sesuaikan dengan profil lulusan dari Asosiasi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dan juga dari Kementerian Agama, maka kita rumuskan ada beberapa profil lulusan sebagai berikut. Yang pertama adalah mufassir pemula. Mufassir pemula ini tentu ada level-levelnya. Nanti kalau S2 ada mufassir tingkat berikutnya dan seterusnya. Setidaknya untuk mufassir pemula ini memiliki kepribadian yang baik, berperilaku yang sesuai dengan syariat, dan menguasai ilmu-ilmu dasar sebagai seorang mufassir dan seterusnya. Ini sebagai core dari ilmu Al-Quran dan tafsir. Maka kemudian mahasiswa atau lulusan nanti diharapkan mampu menyampaikan ajaran Islam yang moderat dan toleran, yang berbasis ilmu Al-Quran dan tafsir. Profil yang kedua adalah sebagai akademisi. Sebagai akademisi, maka profil lulusan mahasiswa dan juga sarjana ilmu Al-Quran dan tafsir diharapkan menguasai pengetahuan, kemampuan manajerial, dan tanggung jawab sebagai akademisi atau ahli di bidang Al-Quran dan tafsir dalam pengajaran Islam yang moderat dan toleran dalam masyarakat yang multi agama. Profil yang ketiga adalah sebagai peneliti. Diharapkan para lulusan nanti memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial, dan tanggung jawab sebagai asisten peneliti bagi bidang Al-Quran dan tafsir yang berkepribadian baik. Yang berikutnya adalah sebagai pendidik. Tiga profil yang pertama itu seluruh prodi IAT di Indonesia, tiga-tiganya ada, karena itu adalah perangkat dari asosiasi dan Kementerian Agama. Dan di sini kita tambahkan satu profil lagi, yaitu pendidik. Sebagai pendidik, untuk lulusan IAT diharapkan mampu mengaplikasikan metode dan strategi sebagai pendidik, pengajar, dan penyuluh di bidang keilmuan Al-Quran dan tafsir. Tentu nanti juga akan dibekali dengan keterampilan khusus pendidik di bidang ilmu Al-Quran dan tafsir. Berikutnya, profil lulusannya seperti itu, maka akan dicapai dengan beberapa kurikulum atau beberapa isi dari materi-materi yang kemudian mendukung profil lulusan itu. Sebenarnya prosesnya agak panjang untuk menjadi kurikulum itu, tapi saya sebutkan saja struktur kurikulum untuk mencapai profil lulusan tersebut adalah yang kita gambarkan petanya. Ada mata kuliah wajib dan ada mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan nanti adalah mata kuliah pilihan yang mendukung profil lulusan. Adapun mata kuliah wajib totalnya adalah 138 SKS. Kalau dirinci, ada mata kuliah institut 28 SKS, mata kuliah fakultas 10 SKS, mata kuliah keprodian yang wajib itu 100 SKS,
maka totalnya adalah 138. Mata kuliah pilihan adalah 8 sampai 10 SKS. Kalau dihitung mata kuliah hanya 4 dari 5 mata kuliah pilihan. Sehingga kemudian jumlah totalnya Anda bisa lulus dari prodi IAT jika minimal mendapatkan atau telah menempuh 146 SKS sampai 148 SKS. Jadi kalau kurikulum yang sebelum-sebelumnya itu bisa sampai 150, 152, 154 begitu. Nah, mulai tahun 2019 itu diperintahkan untuk dikurangi, dirampingkan biar cepat lulus. Maka diharapkan 146 SKS itu bisa diselesaikan dalam 7 semester. Tidak perlu pakai yang 8. Diharapkan begitu. Semakin cepat semakin baik. Adapun mata kuliah pilihan tadi itu adalah mendukung profil lulusan tadi itu, yang kemudian kalau dirinci ada profil pendukungnya berupa guru mata pelajaran Al-Quran, ada guru tahfidz, ada penyuluh agama, ada peneliti, dan akademisi mufasir. Jadi 8 sampai 10 SKS mata kuliah pilihan itu adalah untuk mendukung apakah Anda ingin jadi guru mapel Al-Quran, ingin jadi guru tahfidz, ingin jadi penyuluh agama, peneliti, atau akademisi mufasir. Nah, kemudian nanti mata kuliahnya akan menyesuaikan dengan yang Anda pilih. Biasanya kami akan menyampaikan survei atau kuis pilihan mana yang Anda pilih sebelum semester yang menyajikan pilihan-pilihan ini. Berikutnya, ketika Anda telah melihat ada profil lulusan seperti itu, maka seperti apa hasilnya yang pernah ada di prodi IAT itu? Maka pengalaman selama ini kita menghasilkan lulusan, kita bisa mencatat bahwa ada lulusan kita yang sudah menjadi dosen, ada yang sudah menjadi dosen di Unida Gontor, ada yang jadi dosen di UII Yogyakarta, ada yang jadi dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam di Lumajang, dan lain sebagainya. Saya kira sangat banyak, dan di prodi kita sendiri atau di lingkungan IAIN Jember sendiri ada lebih dari 6 orang yang tercatat sebagai dosen, baik statusnya menjadi dosen PNS maupun jadi dosen tetap non PNS. Saya kira itu sebagai dosen akademisi telah menunjukkan bahwa profil sebagai akademisi sudah terlihat. Sebagai pendidik, saya kira sudah sangat banyak profil lulusan kita. Kalau punya sekolah di rumahnya, maka langsung dipendidik. Selain itu juga banyak yang menjadi guru-guru, karena di antara PPL mahasiswa IAT itu juga ada yang PPL menjadi guru, sehingga kemudian ada yang langsung ditarik, ada yang mencari tempat mengajar di tempat yang baru. Kemudian jika itu tadi yang standar sesuai dengan profil lulusan yang diharapkan, sebenarnya ada juga profil lulusan yang tidak sesuai dengan yang dirumuskan tadi itu. Ya, kalau kita bilang idealnya mestinya profilnya sesuai dengan yang dirumuskan, tapi ini yang hal yang luar biasa yang tidak sesuai dengan yang direncanakan, tapi ini menjadi warna dari profil lulusan yang ada. Misalnya alumni IAT bisa menjadi penulis atau penulis buku, pengarang buku. Ada yang menjadi Bawaslu. Teman saya di kuliah dulu menjadi anggota Bawaslu misalnya. Ada yang bergerak di bidang penerbitan. Nah, saya kira sangat tergantung dengan kemampuan mengembangkan diri, misalnya melalui organisasi, melalui kajian dan seterusnya, sehingga kemudian profil luas sebenarnya banyak.
atau lapangan kerja sebenarnya sangat banyak, hanya tinggal kemudian mana yang ditekuni sebagai lapangan pekerjaan atau profil atau profesi yang ditekuni setelah lulus nanti. Kemudian kalau kita bicara soal prestasi akademik mahasiswa di tingkat mahasiswa saja, ada banyak yang sudah kita catat dari prestasi teman-teman itu, baik prestasi akademik maupun non akademik. Yang paling menarik dari sekian itu ada yang paling umum adalah juara di bidang tahfidz Al-Quran. Tahfidz Al-Quran internasional sudah banyak disabet oleh para mahasiswa sebelum jadi alumni. Kemudian ada juga kemarin tahun lalu ada lomba di UIN Malang menyabet juara bidang dakwah atau menjadi dai, lomba dai. Nah, jadi antara tahfidz, dai, dan bidang-bidang yang sesuai dengan keilmuan Al-Quran ini banyak kita peroleh prestasi. Nanti Anda bisa melihat itu di web kita, sehingga kemudian Anda punya motivasi atau punya gambaran bahwa di tingkat mahasiswa pun ada pengembangan yang mungkin dikerjakan, dan nanti setelahnya jadi lulusan Anda bisa menjadi diri Anda sendiri, tetapi dengan bekal apa yang sudah kita pelajari di perkuliahan. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.